Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apa yang dimaksud dari hadis siapa yang datang ke Masjid Nabawi bukan untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu seperti orang yang melihat harta yang bukan miliknya? Maksudnya Pak, tidak ada manfaatnya, dia tidak bisa mengambil manfaat. Seperti antum ya, pergi ke pasar cuma ngeliatin barang-barang doang, tapi nggak bisa beli gitu. Artinya ya nggak ada manfaatnya, antum terhalang dari kebaikan, ya. Ada pernah saya dengar riwayat yang menyebutkan Allah memaafkan atau mengampuni orang yang duduk di majelis ilmu, bahkan orang yang datang sekedar duduk di majelis tersebut pun juga kecipratan. Hadisnya sahih ya, sahih. Itu yang tentang keutamaan majelis zikir, ya. Di mana disebutkan di hadis tersebut bahwa ada orang yang datang ke situ bukan untuk menuntut ilmu, tapi ada niat untuk yang lain, cuma duduk aja di situ. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? La yashqa jalisuhum. Tidak akan pernah sengsara orang yang duduk di sana. Ini saking utamanya duduk di majelis ta'lim. Sahkah jika itikaf di masjid ini ambil tempat sisi kanan atau kiri ya? Karena saya nggak kuat di ruangan ber-AC. Permasalahannya, pertanyaannya Pak, di sebelah sana itu masuk masjid kan? Dan digunakan untuk sholat juga kan? Kalau udah nggak digunakan tidak? Iya, sah, nggak masalah. Ya, kalau itu memang jelas sudah masuk masjid. Ya. Apa arti Allah bersalawat kepada Nabi? Apakah artinya doa? Bukan. Kata Imam Mujahid, salawat Allah kepada hambanya artinya as-sana'u alaih. Itu pujian Allah kepadanya. Sedangkan salawat malaikat itu artinya doa untuknya. Iya. Demikian, sepertinya sudah tidak. Kisah pertemuan Nabi Musa dan Khidir dijadikan dalil oleh orang sufi kalau wali bisa membatalkan syariat. Bagaimana cara membantah pemikiran ini? Mudah, Pak. Pertama, Khidir itu bukan sebatas wali tapi juga nabi. Buktinya bahwa Khidir mendapatkan wahyu dari Allah. Yang kedua, bahwa Rasulullah mengabarkan dalam sebuah hadis yang sahih, para nabi sebelum Rasulullah hanya diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan Khidir tidak termasuk kaumnya Nabi Musa. Ya. Sehingga Khidir tidak ada kewajiban untuk mengikuti apa? Syariat Nabi Musa. Dan Khidir sendiri sudah kita sebutkan mendapatkan wahyu dari Allah. Ya. Yang ketiga, seluruh ulama sepakat ijma bahwa Nabi Musa jauh lebih baik daripada Khidir. Makanya Nabi Musa masuk dalam ulul azmi. Khidir enggak. Ya. Nah, orang-orang sufi, Pak, karena pemikiran mereka, pemahaman mereka yang sangat dangkal, ketika mereka punya pemikiran yang aneh itu, mereka cari-cari dalil. Ketemulah, nah lihat. Khidir aja kan wali kata mereka. Enggak ikut syariat Nabi Musa. Itu artinya wali enggak perlu ikut syariat Nabi. Ini pemahaman ulama mana? Ya. Kita Ahlussunnah meyakini setiap nabi pasti wali. Tapi tidak setiap wali adalah nabi. Kita Ahlussunnah meyakini nabi lebih tinggi daripada apa?
wali. Tapi orang sufi malah membalikan, Pak. Wali lebih tinggi daripada nabi. Makanya kata Ibnu Hajar apa? Hadhi zandaqah. Ini sudah masuk zindik dan pelakunya bisa keluar dari Islam. Ya. Ini musibah akhwal Islam. Makanya tidak aneh kan, Pak, kalau ada orang yang mengaku dirinya wali kemudian nggak sholat. Ada orang yang ngaku dirinya wali kemudian menzinai anak muridnya. Karena bagi mereka wali itu sudah tidak perlu lagi terikat dengan apa? Syariat lagi. Inilah asal muasal pemikiran ini, Pak, yang merusak. Yang sangat merusak Islam. Sufi ini mengerikan sekali. Yang hakikatnya ingin membatalkan syariat Allah Azza wa Jal. Iya. Tapi orang-orang sufi di zaman sekarang, Pak, nggak berani mengatakan mereka lebih baik daripada Rasulullah SAW. Sebab kalau mereka berani mengatakan demikian, semua kaum muslimin bakalan apa? Mengkafirkan dia. Tapi secara hakikatnya, secara risal halnya mereka sebetulnya merasa lebih baik daripada Rasulullah SAW. Kalau begitu, kalian jadi pengikut siapa ini? Iya, bukan pengikut Nabi Muhammad SAW lagi. Iya, seluruh ulama sepakat Nabi Muhammad manusia yang terbaik di sisi Allah secara mutlak. Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Akulah penghulunya seluruh anak Adam nanti di hari kiamat. Berarti Rasulullah yang terbaik tidak, Pak? Rasulullah yang paling tinggi 3 derajatnya di sisi Allah. Iya, tapi Rasulullah lihat ibadahnya kuat sekali. Sholatnya luar biasa. Rasulullah SAW menjalankan syariat-syariat Allah. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tapi aneh, orang sufi semakin tinggi derajatnya malah semakin jauh dari Allah. Ya. Yang seharusnya semakin tinggi derajat seorang itu kan semakin dekat kepada Allah, semakin ibadahnya kuat kepada Allah. Ini enggak. Karena mereka kita yang menjalankan syariat ini derajatnya masih rendah, Pak. Derajat syariat katanya. Kalau kita udah beda makom. Sholatnya kita bukan di sini lagi, di Mekah katanya. Tanya aja sama antum, berangkatnya jam berapa gitu. Ngeri, Pak. Ya, dan musibahnya banyak kayak gini, Pak. Dan dai-nya juga terkenal lagi, Pak. Di YouTube itu, Pak. Ya. Bagaimana bila banyak sekali orang-orang mengajar ilmu karena ingin mendapatkan keutamaan semua tadi ya Ustadz? Bila banyak sekali orang-orang mengajar ilmu. Nah yang jadi pertanyaan, yang ngajar ilmu udah belajar belum? Jangan sampai semangat ngajarnya lebih tinggi daripada apa? Belajar. Sebelum ngajar itu ada tahap, Pak. Makanya nanti akan dibawakan hadis. Ya. Rasulullah mengatakan, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhuha wa wa'aha wa addaha. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, memahaminya, lalu menyampaikan. Jadi tahap menyampaikan kapan? Setelah dia pahami dengan benar, dia kuasai ilmunya, ya. Dia pahami dengan betul, baru kemudian sampaikan. Lah ini cuma modal 1 ayat, balighu ani walau ayah. Udah gitu yang disampaikan bukan ayat Al-Quran, Pak. Yang disampaikan ayat-ayat Quran. Cerita tentang ini, tentang politik, tentang itu, ekonomi dan yang lainnya. Apa manfaatnya? Ya, siapapun yang ingin mengajarkan ilmu wajib dia belajar dulu. Wajib dia menguasai materi yang hendak dia sampaikan dengan benar dan betul.
Ya. Mengapa tidak semua orang bisa jihad dengan ilmu? Yaitu karena banyak orang malas menuntut ilmu. Yang betul-betul rajin menuntut ilmu berapa sih Pak? Dari para penuntut ilmu yang rajin menuntut ilmu, berapa yang jadi keilmuannya Pak? Sedikit. Tapi di zaman sekarang, antum semua bisa berjihad dengan ilmu. Cukup antum share video-video para ulama, para asatidzah. Itu sudah termasuk jihad dengan ilmu. Antum cari artikel-artikel tentang ilmu. Antum share, itu termasuk jihad dengan ilmu. Alhamdulillah, kalau zaman sekarang semua kita bisa. Tapi ingat, jangan sampai lebih semangat nge-share ilmu, tapi kita lupa untuk menuntut ilmu. Karena banyak para penuntut ilmu Pak, rajin dia share ilmu, akhirnya dipanggil ustadz Pak. Setelah merasa dirinya ustadz, berfatwa lah dia Pak. Padahal keilmuannya belum cukup. Maka itu juga hati-hati. Untuk meraih keutamaan rihlah menuntut ilmu, saya kuliah online di Madinah Ustadz. Sama enggak ya? Karena memang keterbatasan harta dan kemampuan, karena kan untuk bisa diterima di Madinah enggak semua orang bisa Pak. Maka sekarang dengan online Alhamdulillah, kemudahan yang Allah berikan sekarang ini Pak, gunakan. Dan antum Alhamdulillah bisa online, dengan para ulama di Madinah, insya Allah itu termasuk pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan kesempatan itu. Demikian wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.